Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi anak-anak Victory Kids, anak-anak youth dan anak-anak demut. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kembali kita boleh beribadah bersama-sama dalam ibadah keluarga di tempat ini untuk menikmati berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan secara khusus buat setiap pribadi kita. Shalom juga buat jemaat Tuhan yang ibadah online ya. Barangkali di lain kesempatan kita boleh bersama-sama berjumpa di tempat ini untuk kita beribadah onsite bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan mengumpulkan kami di tempat ini dalam keadaan baik, menyenangkan dengan segala fasilitas terbaik yang Tuhan sudah berikan buat kami. Kami sudah memuji, menyembah Tuhan dan kini saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah buat kami semua, kami siap untuk mendengar, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami Tuhan. Agar setiap kebenaran firman Allah boleh menjadi bagian dari hidup kami. Bukan hanya sekedar berita yang disampaikan, yang kami dengar, tetapi merupakan petunjuk jalan terang yang meluruskan jalan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah buat kami semua, kami siap untuk mendengar. Silahkan Tuhan bekerja dengan leluasa, melawat setiap pribadi kami, dari baris paling depan sampai baris paling belakang. Tuhan melawat kami satu persatu, Victory Kids, anak-anak youth, anak-anak demut, dan kami dari jemaat umum Tuhan melawat setiap pribadi kami. Banjiri kami dengan kuat kuasa-Mu, banjiri kami dengan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan doa kami. Amin. Merdeka, bulan ke-8 bulan ini ya saudara, kita sudah memasuki bulan ke-8 dan tema tahun ini adalah Jesus full of grace and truth. Tuhan Yesus penuh dengan segala kasih karunia dan kebenaran. Dan tema bulan Agustus tadi sudah kita lihat di tayangan ya, adalah mind anchored in the truth. Jadi pikiran yang tertambat kepada kebenaran, tentunya kebenaran firman Allah. Dan judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah The Battle of Your Mind. Peperangan atau pertempuran dalam pikiran kita. Saudara, tanpa kita sadari, setiap hari kita sebetulnya ada dalam situasi peperangan atau pertempuran. Di mana? Di pikiran kita, saudara. Karena segala macam ideologi, opini, pengaruh dunia ini masuk nyampe ke kita gitu ya, sampai kepada kita lewat media, lewat pendidikan, lewat pergaulan, hubungan sosial antar manusia. Semuanya nyampe kepada kita. Dan itu akan menjadi pertempuran atau peperangan di pikiran kita. Mana yang mau kita lakukan? Selalu standarnya harus firman Tuhan. Dan itu kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa di udara sesungguhnya. Yang berusaha untuk mempengaruhi, masuk semua pengaruh-pengaruh yang buruk, pengaruh yang negatif, masuk ke dalam pikiran kita dan terjadilah pertempuran dalam pikiran kita. Sebab itu judulnya adalah peperangan atau pertempuran di dalam pikiranmu atau pikiran kita semua. Ayat masnya, ya, terdapat dalam 2 Korintus 10 ayat yang kelima. Kita beri semua, kita mau baca ayat mas ini bersama-sama. 2 Korintus 10 ayat yang kelima. 2-3. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Silakan duduk. Saudara, kita melihat bahwa terjadi pertempuran setiap hari yang tadi saya sudah katakan, tapi di dalam pikiran kita, tapi kita punya kuasa Roh Kudus yang selalu menolong, yang selalu ada, yang selalu menolong kita untuk kita bisa memenangkan pertempuran itu. Saudara, di sini ada kata siasat orang dan merubuhkan setiap kubu. Ada kata siasat dan kata kubu. Apa itu siasat? Siasat adalah strategi atau rencana yang disusun sedemikian rupa untuk mencapai satu tujuan tertentu di saat-saat yang genting, di saat-saat situasi yang sulit dan penuh dengan segala tantangan. Contohnya apa?
siasat perang misalnya, ya. Dan kubu dalam bahasa Yunani itu merujuk pada benteng pertahanan militer, yaitu seperti tembok yang tebal dan tinggi. Menurut para arkeolog, tembok yang tinggi dan tebal itu adalah tembok Yeriko. Kita tahu tembok itu runtuh karena dikelilingi sebanyak berapa kali anak Victory Kids? Coba yang tahu, Yeriko dikelilingi selama berapa kali? Sebanyak berapa kali? Halo? Seminggu mereka mengelilingi. Berapa kali? Halo anak-anak Victory Kids? Apa kabar anak-anak Victory Kids Berea? Berapa kali runtuh? Dikelilingi berapa kali? 7? Salah. Berapa Jason? Kok nggak tahu? 6 hari mereka mengelilingi selama 1 kali. Kemudian hari ke-7 mereka mengelilingi selama 7 kali. Jadi berapa kali? 13. Ya, 13 kali. Nah, tembok itu menurut para arkeolog adalah tingginya 9 meter. Lebih tinggi dari gedung ini ya. Tingginya 9 meter, kemudian lebarnya itu kurang lebih 6 meter. Jadi bisa ada 6 kereta berkuda yang jalan paralel, barengan gitu ya, di atas tembok itu. Bayangkan, kubu itu berarti tembok yang tebal dan tinggi. Benteng pertahanan militer itu. Dalam kehidupan kita, saya mau bahas 3 saja kubu yang dibangun. Di sini dikatakan kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Yang pertama adalah kubu keangkuhan intelektual yang menolak otoritas Allah. Inilah kubu yang dibangun oleh orang-orang yang pintar dengan segala kesombongannya, rasa percaya diri yang berlebihan dengan ego yang tinggi. Anak-anak Victory Kids juga di sekolah kan menemukan ya, ada anak-anak yang pintar ya, atau kamu sendiri termasuk anak yang pintar. Hati-hati, jangan mendirikan kubu keangkuhan yang menolak otoritas Allah, yang mengabaikan Allah, nggak perlu Allah lah. Yang penting mah pokoknya saya pintar, saya bisa mengatasi segala sesuatu. Orang pintar itu apa sebenarnya saudara? Orang yang banyak pengetahuannya. Kalau ditanya itu tahu, ditanya ini tahu, ditanya apapun dia tahu, bisa jawab. Itu namanya orang pintar. Saudara, salah seorang ibu menceritakan kepada saya tentang anaknya. Anaknya yang sudah dididik, takut akan Tuhan, dididik untuk rajin ke gereja, kemudian anaknya pergi ke negara maju. Berarti ke luar negeri ya, ke negara maju. Di sana ibunya masih mengingatkan, kamu ke gereja nak, kamu ke gereja nak. Anak itu menjawab sesuatu yang bikin ibunya sakit hati. Dia menjawab apa? Ma, di sini itu negara maju. Yang penting pakai logika, yang penting jadi orang pinter, nggak usah ke gereja. Kubu keangkuhan intelektual, pintar, itu menolak otoritas Allah. Dia tidak menyadari bahwa dia pintar, dia punya pekerjaan baik, dia sehat. Itu semua karena ada turut campur tangan Tuhan. Hati-hati ya anak-anak Victory Kids, kamu boleh menjadi anak yang pintar, harus jadi anak yang pintar. Tapi ingat, kepandaian, kesehatan, orang tua yang membiayai kamu itu semua adalah kebaikan-kebaikan Tuhan. Itu adalah otoritas Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan, karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dengan kecerdikannya, dalam kecerdikannya. Kubu modern yang harus dirubuhkan pada saat ini, pada zaman sekarang adalah antara lain relativisme. Tidak ada yang mutlak, semuanya bisa diatur, semuanya sesuai dengan kondisi dan situasi. Tidak ada kebenaran yang mutlak. Padahal saya 2 bulan lalu sudah menyampaikan firman Tuhan, mengatakan ada kebenaran yang mutlak, yaitu firman Tuhan, yaitu Alkitab. Tidak bisa diganggu-gugat, selalu benar firman Tuhan itu. Alkitab yang saudara dan saya miliki, itu adalah firman Tuhan yang benar mutlak, tidak bisa diganggu-gugat oleh apapun juga. Saudara punya Alkitab, ini adalah kebenaran yang mutlak.
yang ada, yang menjadi pegangan saudara dan saya. Ada juga kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia yang namanya hedonisme. Hidup cuma sekali, tujuannya adalah hidup untuk bersenang-senang. Itu orang hedon ya, hedonisme. Benar, menurut Alkitab benar. Hidup itu cuma satu kali benar. Tapi bukan berarti dihabiskan waktu hidupnya itu hanya untuk bersenang-senang memuaskan daging ini. 3K ya, keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Bukan untuk itu. Ada juga kubu yang harus dirubuhkan. Pada zaman sekarang itu adalah spiritualitas yang palsu. Artinya bersemedi tanpa adanya Kristus. Banyak sekarang mengosongkan diri biar mencapai kesempurnaan hidup dan sebagainya kayak gitu. Kita harus merubuhkan benteng seperti itu, kubu-kubu pertahanan seperti itu. Ada banyak penyembahan berhala modern, itu adalah pada uang dan kekuasaan. Yang kedua, adalah kubu tradisi atau budaya manusia. Saudara, saya terpaksa harus sebut ya, sebagai contoh. Ras dari Chinese dan Batak itu punya budaya yang kuat. Punya adat yang kuat. Saudara, waktu kecil saya kurang lebih waktu itu kelas 1 atau kelas 2 SD begitu ya. Karena latar belakang nenek saya, orang tua saya itu adalah Buddha. Mereka mengajarkan kepada saya bagaimana caranya untuk menghitung jam-jam yang menurut tradisi, menurut adat adalah jam-jam yang penuh dengan keberuntungan. Jadi pagi ada 1 jam, siang 1 jam, sore 1 jam. Saya lupa lagi gimana cara ngitungnya waktu itu ya. Pokoknya saya diajarkan dan saya tulis itu di kalender. Ada juga yang mengajarkan kalau mau tahun baru pergi ke kuburan, minta berkat dari nenek moyang. Kalau mau sekolah tahun ajaran baru, datang ke kuburan. Untuk minta berkat biar pandai anaknya. Saudara, hal-hal sedemikian ini adalah dikatakan kubu tradisi atau budaya manusia. Banyak adat atau budaya atau agama yang bertentangan dengan kebenaran firman Allah. Dan nilai-nilai kebenaran firman Allah ini akan kalah oleh adat tradisi agama jikalau tidak ada penundukan kepada Allah. Jikalau tidak menyadari bahwa Allah punya otoritas dalam hidup kita. Dalam hal ini terjadi peperangan dalam pikiran kita. Mana ya, ini adat harus seperti ini. Ini firman Tuhan kebenaran harus mengatakan seperti ini. Terjadi pertempuran, peperangan dalam pikiran kita. Yesus mengatakan dalam Matius 15, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Hati-hati saudara. Ini Yesus sendiri yang mengatakan, jangan-jangan kita beribadah badannya ada di gereja, tapi kita masih menjalankan perintah-perintah yang dilakukan, yang diberikan oleh manusia. Selalu ujung-ujungnya adalah menentang pengenalan akan Allah. Selalu ujung-ujungnya pasti menolak otoritas Allah. Hati-hati. Yang ketiga adalah kubu pribadi dalam hati. Ini semua bisa membangun. Termasuk anak-anak, anak youth, demut, dewasa, umum, semua dapat membangun kubu dari pribadi dalam hati ini. Kubu pribadi dalam hati ini adalah isinya adalah apa? Prasangka, kebencian, trauma masa lalu, kebiasaan-kebiasaan dosa. Langsung jadi tembok, jadi kubu. Jadi tembok pemisah untuk menolak otoritas Allah, untuk menentang pengenalan akan Allah. Seharusnya kita menerima keselamatan, setelah itu kita bertumbuh dalam iman dan pengurapan. Itu step by step. Itu harus diupayakan setiap hari, setiap saat, kita harus bertumbuh di dalamnya. Keselamatan sudah kita pegang. Tapi iman dan pengurapan itu tumbuh step by step.
Nah, bagaimana kita bisa mengenal Allah yang Maha Kasih? Tahu, Allah Maha Kasih, ya tahu. Allah Maha Kuasa tahu, mengalami tidak? Menikmati enggak? Punya pengalaman pribadi atau tidak untuk hal ini? Saudara, semua kubu itu dibangun oleh keangkuhan manusia. Ego, percaya diri yang berlebihan. Untuk menentang pengenalan akan Allah, untuk menolak kebenaran, untuk menolak otoritas Allah. Dan siasat itu perlu dipatahkan. Kubu perlu dirubuhkan. Karena semua itu merupakan benteng mental dan spiritual yang dibangun oleh manusia untuk menentang akan Allah. Bagaimana cara untuk merubuhkan kubu itu? Yang pertama adalah menyadari bahwa saya lemah. Saya adalah manusia yang lemah. Tidak berdaya apa-apa untuk melawan peperangan yang ada dalam pikiran ini. Peperangan itu terjadi dalam pikiran kita setiap hari, setiap saat, sepanjang hari, dalam semua aspek kehidupan kita. Saudara, yang kedua adalah kita gunakan senjata rohani. Karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging, peperangan kita harus pakai senjata rohani. Doa, firman, dan komunitas. Dengan berdoa kita mengundang hadirat Allah, mengundang kuasa Allah, menguasai kita, mengundang pertolongan Tuhan. Kita harus punya saat teduh yang teratur. Karena jelas firman Tuhan dengan firman Tuhan mengatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. Terangnya kecil ya, langkah demi langkah. Dan terang, obor bagi jalanku. Menunjukkan jalan yang lurus yang harus kita tempuh. Jalan lurus tidak selalu mudah. Tapi jalan itu pasti mencapai tujuan seperti yang Allah kehendaki. Saudara, bergabung dengan Sharon dan Bless, kita butuh komunitas, kita butuh anak-anak Tuhan yang saling menguatkan, sama-sama belajar kepada firman Allah. Saudara boleh bertanya kepada leader Sharon, saudara boleh bertanya kepada para full timer yang ada di gereja, saudara boleh bertanya kepada Bapak dan Ibu Gembala. Puji Tuhan, saudara, kesaksian ya. Saya suka, senang dengan Sharon yang Sharonnya saya ya, ada kurang lebih 7-8 orang begitu. Dan mereka bilang, jangan cuma 1 jam Bu, 2 jam, kalau bisa lebih dari 2 jam. Saya senang, karena mereka mau bertanya, mereka punya kerinduan. Mereka mau belajar, 1 jam belajar materi, 1 jam lagi sharing, ngobrol. Sok mau tanya apa, mau sharing apa, yuk kita sama-sama, saya juga kan belajar, sama-sama belajar. Menyenangkan, Sharon itu menyenangkan, saudara, bukan jadi beban. Aduh udah Sharon mesti ngumpul lagi, bukan. Sharon, Bless itu merupakan wadah komunitas di mana kita akan bertumbuh bersama-sama untuk menghancurkan siasat, merubuhkan kubu-kubu pertahanan yang menentang akan Allah. Firman Tuhan mengatakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Itu tentunya ada dalam komunitas Sharon atau Bless. Ya, Berea sudah menyediakan wadahnya. Dan yang ketiga adalah serahkan pikiran kita kepada Tuhan. Karena Allah berdaulat, Allah berwenang dan tidak ada yang dapat menghentikannya. Sebab 2 Korintus pasal 10 ayat 4 mengatakan, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Senjata duniawi ribut, nentang, debat kusir, bukan saudara. Melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Terutama adalah doa, firman, dan komunitas kita bersama dengan orang percaya. Selanjutnya kita mau belajar tentang perbedaan konsep hati dalam budaya Ibrani dengan pemahaman kita modern saat ini. Yang dimaksud hati ini bukan liver yang sakit hepatitis A, hepatitis B, masuk rumah sakit, bukan ya. Tapi hati berkaitan dengan perasaan. Tapi dalam pemikiran Ibrani kuno, hati atau lebab atau leb adalah pusat kesadaran manusia yang menyeluruh. Jadi bukan cuma perasaan, tapi di sana juga termasuk intelektual. Menekankan, Paulus mengatakan berpikir dengan hati. Dia sedang menekankan keterlibatan total diri manusia, bukan sekedar perasaan atau intelektual. 2 Korintus 10 ayat 7.
Tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Kalau ada seorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir di dalam hatinya. Bingung ya berpikir di sini kan ya. Tapi Paulus mengatakan berpikir dalam hatinya bahwa kami adalah milik Kristus sama seperti Dia. Ini kan yang mau kita pelajari. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Bukan cuma intelektual tapi juga perasaan. Secara pusat kehidupan secara menyeluruh. Menurut budaya dari Yunani. Dan kita mau pakai seperti itu, mau pakai pemahaman seperti itu karena kita lagi belajar firman Tuhan ya. Menawan dalam bahasa Yunani menunjuk pada menangkap seseorang, kemudian sebagai tawanan perang, kemudian merebutnya dari musuh. Itu menawan artinya, tahu ya semua ya kalau menawan. Menawan segala pikiran itu artinya membawa setiap logika, pemikiran kita, pendapat kita, keraguan kita hanya kepada Kristus. Ditawan pikirannya, dibawa itu semua pikiran kita kepada Kristus. Menaklukkannya kepada Kristus artinya tunduk dan mengakui bahwa Yesus sebagai Tuhan atas seluruh aspek kehidupan kita. Memastikan seluruh proses berpikir kita itu tunduk kepada Kristus saja. Tunduk kepada kedaulatan Yesus, tunduk kepada firman kebenaran. 1 Korintus pasal 2 ayat 16 dikatakan sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia menasehatinya. Saya bacakan, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Nah, pikiran Kristus ini apa sebenarnya saudara? Kita kan mau menaklukkan kepada pikiran Kristus ya. Pikiran Kristus itu ada yang pertama adalah rendah hati. Saudara, jelas di sini Filipi pasal yang kedua ayat 5 sampai 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Tapi dia tidak tetap tinggal mati. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia bangkit pada hari yang ketiga mengalahkan maut. Dan dia naik ke surga. Memberikan Roh Kudus untuk saudara dan saya sebagai roh penolong. Menolong kita dalam peperangan, dalam pikiran kita itu. Dan satu kali dia akan datang kembali untuk kedua kalinya. Menjemput saudara dan saya, setiap orang yang masih beriman kepadanya. Saudara, yang pertama adalah pikiran Kristus itu adalah kerendahan hati. Yang kedua adalah prioritaskan kerajaan Allah dan kebenarannya. Yesus mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dalam Matius, dalam khotbah di bukit juga Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, mereka akan dipuaskan. Selalu kita mau prioritaskan kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang ketiga adalah kasih yang radikal. Yesus mengasihi musuh-musuhnya. Dan firman Allah mengatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Bukan cuma sahabat-sahabatnya tapi musuh-musuhnya juga. Yesus berkorban, mati disalib buat mereka semua. Yang keempat adalah perspektif Allah. Sudut pandangnya sudut pandang Allah. Jadi kalau kita berpikir demikian, kalau kita tanya, Tuhan bagaimana caranya Tuhan berpikir? Apakah sama kira-kira? Perspektif kita sama dengan perspektifnya Tuhan. Sebab
Di sana firman Tuhan mengatakan, rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Tidak sama. Rancangan kita, pikiran kita tidak sama dengan pikiran Allah. Jelas firman Allah mengatakan demikian. Jadi memiliki pikiran Kristus berarti mencerminkan cara hidup yang Kristus kehendaki lebih dan lebih lagi tiap-tiap hari. Saudara, sekarang bagaimana transformasi itu terjadi dalam kehidupan kita? Transformasi atau pembaharuan pikiran itu melalui iman kepada Yesus Kristus. Roma 12 ayat yang kedua mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Itu kehendak Allah. 3 hal kriterianya. Yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Kita perlu berubah pikiran kita. Tentunya dengan pertolongan Roh Kudus. Saudara, kalau kita berubah pikiran kita, maka tindakan kita, tingkah laku kita pasti berubah. Pasti berubah. Itu jaminan. Kalau saudara dan saya menang dalam peperangan di dalam pikiran kita, the battle of your mind, itu berarti saudara pasti kita hidup berkemenangan di dalam semua aspek kehidupan kita. Bahkan lebih dari pemenang. Tuhan Yesus katakan seperti itu, janji Tuhan. Kita lebih daripada pemenang. Itu janji Tuhan buat kita. Contohnya Rasul Paulus, saudara. Rasul Paulus itu sebelumnya dia pikirannya penuh dengan kebencian kepada orang-orang Kristen. Dia ada ya kubu intelektual ya, yang menolak otoritas Allah. Punya dia bangun itu karena dia orang pintar. Dia murid dari Gamaliel, guru besar. Kemudian dia juga punya kubu dari agama, adat istiadat dan budaya. Paulus itu adalah warga negara Romawi, dia bangun kubu itu. Semuanya menentang akan Allah, semuanya menentang otoritas Allah. Yang ketiga, kubu yang dibangun pribadi, kebencian, prasangka. Dia bangun itu. Dikatakan oleh firman Allah sementara itu Paulus ya, Saulus waktu itu namanya, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar. Bagaimana hatinya berkobar-kobar untuk membunuh, untuk membinasakan, untuk menganiaya jemaat Tuhan, pengikut Kristus. Sampai dia ditawan oleh kuasa Roh Kudus, pikirannya ditawan. Waktu dia berjumpa dengan Tuhan, tiba-tiba ada cahaya yang besar yang mengatakan, Saulus, Saulus, apakah yang engkau lakukan? Mengapa engkau menganiaya aku? Dan dia menjawab, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang engkau aniaya. Saat itu dia buta 3 hari dan itu merupakan langkah dia, pertobatan dia. Dia ditawan oleh Kristus, akhirnya dia menuliskan 2/3 dari perjanjian baru ditulis oleh Paulus. Contoh yang lain adalah Maria. Maria saat dia diberitahu akan mengandung Yesus, pikirannya bertanya-tanya, ada peperangan di dalam pikirannya. Mana mungkin, bagaimana hal itu mungkin terjadi sedangkan aku belum bersuami. Sampai akhirnya pikirannya ditaklukkan, ditawan, dan dia menaklukkan pikirannya itu, peperangannya dihentikan oleh kebenaran firman Allah, dimenangkan. Dan dia mengatakan, sesungguhnya aku ini hamba Allah, jadilah padaku seperti perkataanmu, kata Maria kepada malaikat. Saudara, cara praktis menaklukkan pikiran kita adalah uji segala sesuatu. Ujilah segala sesuatu, kata firman Allah, dan peganglah yang baik, yang sesuai dengan kebenaran firman Allah. Selalu gunakan senjata rohani. Tadi saya sudah katakan, senjata kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa di udara. Dan kita perlu pakai senjata rohani kita. Yang paling utama adalah firman Allah. Doa, firman, dan komunitas, itu sebetulnya sebagai satu kesatuan yang akan membuat kita selalu menang. Karena kalau kita tidak menguasai firman Tuhan, iblis bisa memutarbalikan kebenaran firman Tuhan. Sebab itu Yesus ketika di Matius 4 dia dicobai di padang gurun, selalu Yesus katakan ada tertulis, ada tertulis. Itu jawaban Yesus. Dia tahu pasti kalau Yesus itu
tahu kebenaran firman Allah. Dan iblis tidak bisa memutar balikannya karena tahu kebenaran firman Allah. Kalau tidak tahu, kalau tidak baca, kalau tidak dengar, mana bisa dalam pikiran kita itu diisi oleh firman Allah. Sedangkan Paulus mengatakan kepada jemaat Filipi, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, dan semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Uji segala sesuatu, pegang yang baik, pegang firman Tuhan. Dan doa tentunya, karena doa merupakan nafas orang percaya. Gerbang perubahan hidup dimulai dari pembaharuan pikiran. Dampaknya apa? Keputusan-keputusan yang kita ambil akan lebih bijaksana. Emosi kita lebih terkendali. Dan kita bisa hidup memuliakan Tuhan. Pesan Tuhan pada pagi hari ini, kita selalu mengalami pertempuran, peperangan dalam pikiran kita. Sepanjang hari dalam semua aspek kehidupan kita. Saudara ingat bahwa kita harus menang. Kita perlu menawan pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus, tentunya dengan pertolongan Roh Kudus. Saudara, kita bisa lebih daripada pemenang ketika kita mau mengandalkan kuasa Roh Kudus. Dan gerbang perubahan hidup dimulai dari pembaruan pikiran. Kalau pikiran diperbaharui, perbuatan kita, tindakan kita semua diperbaharui. Kalau kita menang dalam peperangan dari pikiran kita, kita pasti jadi orang menang juga dalam semua aspek kehidupan kita tiap-tiap hari. Saudara, pola pikir apa yang sering kita andalkan saat ini? Apakah logika kita yang kita menganggap diri kita pandai bisa mengatasi berbagai macam masalah, atau pikiran Kristus? Rendah hati, selalu prioritaskan kerajaan surga dan kebenarannya, kemudian dia punya kasih yang radikal, kemudian selain kasih dia juga fokus sudut pandangnya hanya kepada Tuhan saja. Apa yang Tuhan pikirkan itu yang dia lakukan. Saudara, apakah pikiran liar yang perlu kita serahkan kepada Kristus pada pagi hari ini? Adakah itu? Mari kita akan merenungkan sebentar. Kita akan tunduk kepala semuanya. Masing-masing kita menghadap Tuhan dengan kejujuran dan mengatakan, Tuhan, aku punya pikiran liar yang seperti ini. Aku perlu menaklukkan kepada Kristus. Semua menawan pikiran ini, menaklukkannya kepada Kristus. Tuhan Yesus, aku serahkan pikiranmu kepadamu. Jadikan pola pikirmu sebagai benteng hidupku. Tawan setiap ide yang melawan Engkau dan penuhi akal budiku dengan kebenaran firman-Mu. Silakan Tuhan meteraikan firman Tuhan dalam hati dan pikiran kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Kami boleh menjadi pelaku firman seumur hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami pelalaskan doa kami. Amin.